Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosa Putra. Dan di pagi hari ini kita sedang berkumpul di koordinat 070225. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan saya Bapak Ibu Saudara selalu dalam kondisi yang sehat, selalu kita tetap on the track, mengikuti setiap jejak Tuhan. Bahkan kita tetap fokus hanya memandang kepada Tuhan saja di dalam menjalani pendakian gunung kehidupan 2025 pada saat ini. Kita tahu di dalam pendakian ini pasti banyak masalah, banyak problem, banyak penderitaan. Kita mungkin sedikit mengalami sukacita, lebih banyak penderitaan dan duka cita yang kita alami. Tetapi kita perlu untuk selalu bersyukur, memikirkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Mungkin hidup kita dihina, direndahkan, mungkin kita tidak diperdulikan dan tidak dianggap. Mungkin juga kita dalam status posisi yang sangat dihina, dijelekan, tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas? Apakah kita harus membuat mereka juga merasakan apa yang kita rasakan? Apakah kita juga harus bertindak adil kepada mereka? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apakah seperti itu yang kita harus lakukan? Perlu untuk kita merenungkan betapa Tuhan melakukan hal-hal yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dalam kehidupan ini. Mari saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe. Ayo dukung YouTube channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasinya. Kalau belum muncul gambar sinyal, tekan lagi gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, aktifkan semua notifikasi, supaya ketika saya melakukan live stream, atau saya mengupload video, atau saya mengupload video-video short, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Ikuti juga CPS Television hadir via TikTok loh. Jadi di sana juga dibagikan VT-VT yang tentunya memberkati. VT-VT yang pastinya mengubah cara berpikir kita, mengubah wawasan kita. Dan di sana juga kami hadir di dalam CPS Television di TikTok, melayani bagi Bapak Ibu Saudara baik yang sakit, yang mungkin letih, lesu, dan berbeban berat. Kita sama-sama membawa setiap permasalahan ke hadapan tahta pengadilan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan yang menuntun Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya yang sakit juga pasti Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang ada masalah, Tuhan pasti menuntun kepada jalan keluar daripada kesulitan, kesukaran tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sering sekali kita mungkin dihina, kita direndahkan. Nah, kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk merenungkan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 1 ya, kita mulai sampai ayat 3. Di ayat 1, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Suatu peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Peristiwa yang memposisikan Yesus pada saat itu begitu rendah, begitu hina. Di mana perlakuan-perlakuan yang diberikan di situ tidak menganggap Yesus sama sekali. Tidak melihat apa yang selama ini Yesus sudah lakukan. Bagaimana orang lumpuh bangkit berjalan, orang mati bangun lagi, hidup lagi, bangkit lagi, yang sakit disembuhkan. Mereka tidak memandang ke situ. Tetapi dia berusaha, orang-orang pada saat itu menyalahkan Yesus. Berusaha untuk membunuh Yesus. Bahkan apa yang dilakukan justru dikatakan di situ orang-orang menyesah. Ya, menyesah itu menyiksa, menyakiti.
Bukan hanya menyiksa secara fisik dengan mencambuknya, tetapi juga dia menghinanya, merendahkannya. Bagaimana hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihina, kalau kita direndahkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan saat mungkin dihina, tidak diperdulikan, tidak dianggap atau diremehkan? Apa kira-kira yang Bapak Ibu Saudara mau lakukan? Bisa tulis di komentar. Ayo, kita harus menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan di ayat 2, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri. Lihat, prajurit-prajurit menganyam berarti dengan sengaja dia membuat anyaman mahkota itu. Dengan sengaja dia berusaha merendahkan, meremehkan, menjatuhkan harga diri Yesus pada saat itu. Dia sengaja menganyamnya, dan bahkan di situ dikatakan menganyam mahkota duri dengan sengaja untuk menyiksa, seakan-akan menghormati, seakan-akan memuji, tetapi justru ada duri di dalam pujian, ada duri di dalam penghormatannya. Seberapa sering hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam pengakuan percaya kita kepada Tuhan sering sekali banyak duri-duri yang melukai Tuhan. Seperti prajurit yang menganyam sebuah mahkota duri. Tujuannya, kelihatannya dia mau memuliakan Tuhan, mau menghormati Tuhan, tetapi di dalam sikap memuliakannya, di dalam sikap menghormatinya ada duri yang melukai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita menghormati Tuhan? Adakah kita memuliakan Tuhan? Mungkin kita merasa kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Oke? Apakah di dalam penghormatan kita ada duri yang melukai perasaan Tuhan, melukai diri Tuhan, melukai hatinya? Tidak sedikit kita dalam hidup ini hanya mengaku Tuhan sebatas di mulut. Tetapi pengakuan kita, penghormatan kita, memuliakannya Tuhan, menyembahnya Tuhan, ada duri di dalam setiap penyembahan kita. Ada duri di dalam setiap bentuk penghormatan kita. Ada duri di saat kita mungkin menyanjung menghormati Tuhan. Kita tidak pernah menyadari duri-duri tersebut. Apa Pak durinya? Ya misalnya, kita tidak mau menjaga pikiran kita. Sadar tidak? Justru di situ kita sedang memuliakan Tuhan dengan apa? Mulut. Tetapi pikiran kita tidak kita jaga. Ada duri yang melukai hati Tuhan, melukai perasaan Tuhan. Karena kita sembarangan menggunakan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita memuji menyembah Tuhan, tetapi dari pujian penyembahan kita itu ada duri yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Dan kita melakukannya dengan sengaja. Sadar nggak? Ketika kita bergosip, ketika kita menghina, ketika kita merendahkan orang, di situ duri-duri itu melukai Tuhan. Sering kita tidak mengakui ini. Kita tidak menyadari, ya semua kan wajar, apalagi saat ini zaman digital. Ketika kita mungkin menulis status, ketika kita mungkin mengomentari orang, ketika kita mungkin menanggapi atau mengomentari setiap hal yang terjadi di dalam dunia media sosial, di situ ada duri yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Kita dengan sengaja, tetapi kita tidak tahu bahwa kita melukai Tuhan. Prajurit-prajurit menganyam dengan sengaja mahkota duri. Dia tidak terbuka matanya siapa yang akan dia sembah dengan mahkota duri tersebut. Siapa yang akan diagungkan dengan mahkota duri tersebut. Dia tahu itu Yesus, tetapi dia lakukan itu. Dia tahu Yesus melakukan mujizat. Dia tahu Yesus membangkitkan orang mati, bahkan menyembuhkan yang sakit, membuat atau mencelikkan mata orang yang buta, bahkan membuat yang lumpuh berjalan, dan menghidupkan yang mengalami kematian. Prajurit-prajurit tahu, dia mendengar hal itu. Tetapi dia dengan sengaja menganyam sebuah mahkota duri.
Kelihatannya mau menghormati dengan mahkota, tetapi dalam mahkota itu ada duri. Bahkan dikatakan lagi apa? Dan menaruhnya di atas kepalanya. Selain dia menganyam dengan sengaja, punya maksud, punya motivasi, punya tujuan, lalu dia menaruhnya. Bayangkan begitu dia menaruhnya, duri-duri itu menancap di kepalanya. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita menghormati Tuhan dengan mulut kita. Dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan. Dengan mulut yang sama kita menyembah Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama juga kita menyakiti, mengutuk hati Tuhan. Kita nggak menyadari hal ini. Kita sering sekali melukai hati dan perasaan Tuhan. Karena di dalam pujian kita ada duri. Di dalam bentuk penghormatan kita ada duri. Baik dari sikap hati kita yang pingin dihormati, pingin dihargai. Mungkin kita pingin dihormat, pingin cari panggung. Sadar tidak? Kita melukai Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita memiliki hidup menjadi pribadi-pribadi seperti prajurit-prajurit ini yang dengan sengaja menganyam, dengan sengaja kita menghormati Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, tapi sikap kita tidak percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sering sekali menghormati Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi di dalam pujian, persembahan kita ada duri yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Kita nggak menyadari kita melukainya. Kita merasa fine-fine aja, baik-baik aja semuanya. Bahkan dikatakan apa? Mereka memakaikan dia jubah ungu. Prajurit-prajurit memakaikan jubah ungu. Jubah ungu itu berbicara kemuliaan Tuhan. Dia memakaikannya, tetapi dalam hal dia memakaikan ini, dia menghina, dia merendahkan, dia meremehkan, dia tidak menganggap dan tidak memperdulikan apa yang sudah Yesus lakukan di dunia ini. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka apa? Menampar mukanya. Pertamanya dia apa? Memberikan salam, "Hai Raja orang Yahudi." Wah, suatu salam yang luar biasa, suatu salam yang penuh penghormatan, suatu salam yang meninggikan. Tetapi di balik semuanya itu ternyata punya dendam. Ternyata dia punya motivasi, dia punya ambisi. Dan bahkan dari mana dia berkata seperti itu? Dia katakan apa? "Hai Raja orang Yahudi." Penghormatan. Tetapi setelah itu dia menampar mukanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kalau muka kita ditampar? Terima atau membalas? Boleh tulis di komentar. Tidak sedikit di antara kita, lu jual gue beli. Emang siapa lu? Tampar-tampar gue. Gak tahu gue siapa. Kan begitu. Lu tampar, gue tampar lagi. Sering sekali seperti itu. Nah, kita harus belajar dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai justru kita melukai Tuhan. Jangan sampai justru kita menampar wajah Tuhan. Dengan apa? Sikap kita. Karakter kita. KTP kita boleh bertuhan, beragama. Tetapi apakah perilaku kita bertuhan? Banyak orang mengaku percaya pada Tuhan. Tetapi tidak sedikit pula sikap hidup mereka tidak menunjukkan dia percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya direndahkan, dihina, tidak dianggap, tidak diperdulikan, jangan marah. Belajar dari Yesus. Ketika dia direndahkan, adakah dia membalas? Bisa nggak dia membalas? Bisa, sangat bisa malah. Bisa nggak dia membalas, menghukum prajurit-prajurit pada saat itu? Bisa, tetapi dia tidak membalas. Kenapa justru kita sering sekali dalam hidup ini ketika kita kecewa, ketika kita marah,
kita membalas. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita mungkin tidak dihormati, di situ kita kecewa, di situ kita marah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari hal ini. Jangan sampai justru kita menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Jangan sampai kita menampar wajah Tuhan. Dengan cara apa kita menampar wajah Tuhan? Mulut kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perilaku kita menampar Tuhan dalam hidup kita. Kita sembarangan. Kita tidak menganggap dan tidak memperdulikan. Kita meremehkan Tuhan. Sering sekali seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus belajar. Yuk, jangan remehkan Tuhan. Jangan rendahkan Tuhan. Melalui sikap kita. Melalui pikiran kita, melalui mata kita, telinga kita, perkataan kita, jari-jari tangan kita, kita harus belajar. Jangan sampai kita memuji tapi di dalam pujian ada duri. Jangan sampai kita menghormati Tuhan tetapi setelah itu kita menampar dengan bentuk hal-hal yang berbeda. Kita harus akui, kita harus jujur, kita sering sekali banyak duri dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak sekali duri-duri yang kita tancapkan kepada Tuhan. Karena kita sendiri, karena kita ingin dihormati, karena kita ingin dihargai, karena kita ingin diuongke. Justru kita merendahkan Tuhan. Mari, kita harus belajar dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Ayo, siapapun Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini dikecewakan. Kita belajar bagaimana sikap Yesus pada saat dia direndahkan itu. Dia nggak membalas kan? Dia tidak mengutukkan. Tetapi dia apa? Justru memintakan kepada Bapa di surga ampunan kepada setiap prajurit-prajurit yang bertindak tidak adil, yang berbuat jahat kepada dia. Walaupun Yesus sebenarnya tidak terbukti bersalah, tetapi mereka mempersalahkannya. Mereka menghukumnya, meludahinya, menamparnya. Jangan sampai justru kita bertindak di luar apa yang dicontohkan. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, agar tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Dia memberikan teladan kepada kita. Bagaimana ketika dia dihina, dia tidak membela diri. Jadi jangan dikit-dikit kita membela diri, mengklarifikasi. Tidak perlu. Justru ketika kita tidak membela diri, disitulah pembelaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita tidak diperhitungkan, kita nggak dianggap, disingkirkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap kenyataan pasti Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau saat ini kita direndahkan, kita tidak diperduli, kita tidak dianggap, kita tidak diperhitungkan, ora popo. Yang penting kita diperhitungkan di hadapan Tuhan. Sikap kita, cara bicara kita, cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, cara kita menulis di setiap medsos kita menunjukkan kita menghargai dan menghormati Tuhan. Jangan sampai ada duri-duri yang menusuk dan melukai hati dan perasaan Tuhan. Jangan sampai kita memuji Tuhan, setelah itu kita menampar wajah Tuhan. Sungguh celaka kita kalau masih melakukan hal ini. Kita belajar, dihina, tetap ampuni. Tetap lepaskan pengampunan. Jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Sulit, sukar, bukan berarti nggak bisa kan? Sulit, sukar, tapi pasti bisa selama Bapak Ibu Saudara dan saya mau untuk melakukannya. Mari kita berkati teman-teman kita, saudara kita yang lainnya semua dengan cara apa? Share video ini kepada mereka supaya mereka juga diberkati, mereka sadar supaya mereka juga dapat mengikuti jalan yang benar sehingga mereka bisa hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini, ayo bantu share video ini. Bahkan juga di bawah ada gambar hati, bisa tap-tap gambar hatinya. Share kepada teman-teman, saudara, sanak famili, orang tua, adik, kakak, semuanya share. Share juga di setiap story WA kita,
story media sosial kita, baik FB, Instagram, atau aplikasi X, supaya banyak orang juga diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya. Supaya ketika saya live, saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Ikuti CPS Television hadir via TikTok, jadi jangan sampai tidak mengikutinya. Ikuti karena di sana juga dibagikan VT-VT yang tentunya memberkati kita semua. Bahkan juga hadir secara live untuk mendoakan bagi siapapun yang sakit, yang butuh didoakan. Bahkan bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari kita doakan supaya kita bawa kepada hadapan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap kita. Memberikan kelepasan dan kebebasan bagi siapapun yang terikat dan terbelenggu, dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini, mohon maaf kalau saya tidak membacakan satu persatu setiap komen yang ada, karena saya saat ini sedang dalam perjalanan juga ke bandara. Saya akan melakukan perjalanan untuk tugas, untuk keluar kota. Jadi tetaplah semangat dan kita akan berjumpa kembali di kota yang berbeda nanti. Tunggu saja, besok kita pasti akan berjumpa kembali ya di kota yang berbeda. Saya akan live dari sana. Dan saya tetap akan bersama-sama kita berkumpul untuk melakukan kontemplasi. Tuhan memberkati. Salam transformasi.